Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 18 Desember. Untuk IHSG turun cukup dalam ya, 0,99% ke level 7.119. Nah, ini di luar prediksi kita minggu lalu. IHSG bisa turun cukup dalam. Kalau kita cek sih, karena kemungkinan ini sih, indeks global hari ini merah semua ya. Mungkin buat teman-teman yang punya info apa yang terjadi hari ini dengan ekonomi global, kenapa indeks Asianya merah semua, termasuk IHSG turun 0,99% ya. Bisa tulis di kolom komentar. Kalau kita cek sih untuk transaksinya hari ini tanggal bentar, mana ya? Hari ini tanggal 18 Desember, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan sebenarnya untuk hari ini aslinya masih net buy ya, aslinya lebih banyak yang masuk. Khususnya di saham Bank BCA lagi, aslinya net buy 316,4 M. Selain di saham Bank BCA, hari ini aslinya juga masuk di saham Bank Mandiri, Telkom, Bank BRI. Dan untuk nilainya sih emang nggak sebanyak hari Jumat kemarin ya, tapi paling nggak untuk hari ini aslinya masih masuk di IHSG. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada AMRT, PGO, ASI, MIDI ya. Untuk nilainya ini kita bisa lihat benar-benar nggak sebanyak asing masuk untuk hari ini. Jadi untuk hari ini aslinya net buy. Untuk besok ya semoga aja untuk IHSG candlenya bisa hijau, kalaupun turun selama nggak jebol aja ini di bawah 7.040-an masih aman sih, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk IHSG ya. Ini sih ada sedikit perlawanan naik, jadi kalau besok langsung hijau ya resistennya masih balik lagi di 7.170-an. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham GoTo yang hari ini turun cukup dalam. Tadi sempat nyentuh resistennya, mungkin buat tadi sempat nyentuh area supportnya ya. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi buy ya lumayan floating profit beberapa poin ya. Hari ini close di 86, tadi sempat nyentuh 83 untuk harga terendahnya untuk hari ini ya. Jadi di awal market itu open gap bawah, dibuka merah dulu, turun, nyentuh support, kemudian ada perlawanan naik. Sedikit open gap bawah sih, karena hari ini pembukanya di 92, sedangkan hari Jumat kemarin close-nya di 93, berarti dibuka merah 1 poin ya, open gap bawah 1 poin, turun nyentuh support, kemudian ada perlawanan naik. Semoga aja untuk besok ini nggak jebol 83, soalnya kalau sampai turun di bawah 83 itu target price-nya. Kalau masih turun lumayan dalam, untuk supportnya di 69,70. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham GoTo. Saham GoTo hari ini tanggal 18 Desember. Kok nggak keluar di sini? GoTo ya, hari ini kita bisa lihat benar-benar untuk aslinya net sell cuma 3,1 M aja. Itu kayaknya sih nggak terlalu banyak ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksi hari ini yang lumayan rame sih, 907,9 M ya untuk nilai transaksi GoTo hari ini aja. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan emang yang masuk sama yang keluar sih sebenarnya sih nggak beda jauh-jauh banget ya. Jadi semoga aja untuk besok saham GoTo masih bisa bertahan di atas 83 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi di area support, maka kalau resistennya sih di sini, mungkin kalau bisa naik lagi ke 96 ya bisa dipertimbangkan buat taking profit, atau kalau udah profit 4-5% kalau tujuannya untuk trading di saham GoTo ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kemungkinan untuk kedepannya kalau menurut saya ada kemungkinan untuk saham GoTo cenderung sideways dulu ya di range area antara 82-83 sampai 96-97 ya. Kalau buat rebound naik cukup tinggi, nunggu ada sentimen lagi, biasanya sih seperti itu, karena sentimen yang kemarin udah ya, kalau menurut saya sih udah selesai ya, untuk newsnya udah
keluar ya berarti nunggu sentimen baru lagi. Kita lihat saja untuk kedepannya kira-kira sentimennya positif atau negatif. Kalau sentimennya positif ya mudah-mudahan untuk harga sahamnya bisa rebound tinggi, tapi kalau sentimennya negatif hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 83. Mungkin seperti itu untuk saham Gotoh. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT ya. BRPT hari ini juga turun cukup dalam ini. Tadi sempat nyentuh level ini ya, tapi belum nutup gap sih. Tadi sempat turun ke 1350, kemudian ada perlawanan lagi naik. Kalau secara keseluruhan sih ditutup minus 9% ya, 9,01% ke level 1465. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, apakah ada yang nampung untuk saham BRPT. Hari ini tanggal 18 Desember secara keseluruhan sih didistribusi ya, ini lebih banyak yang keluar, yang jualan paling banyak AK, MG, NI ya, dan AK-nya itu versi asing sih. Jadi untuk hari ini tapi ada yang masuk ya. Hitungannya aslinya lebih banyak yang masuk sih di saham BRPT. Jadi untuk hari ini tanggal 18 Desember aslinya netbuy sebanyak netbuy sebanyak 3,8 M ya. Yang masuk ada CC, BK, ZP. Untuk CC-nya netbuy 21,6 M. Kemudian BK-nya netbuy 17,6 M, ZPYU juga masuk. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada AK, aslinya keluar 39,8 MAK versi asing distribusi. Untuk lokalnya sendiri Netcel ya, MG versi lokal Netcel 32,7 M, kemudian NI versi lokal Netcel 20,8 M, AZ versi lokal 14,7 M. Kalau lihat transaksi hari ini yang jadi market maker utamanya MG, MG-nya Netcel. Jadi untuk besok perlu hati-hati kalau masih dibuka merah. Kayaknya ada kemungkinan ini nutup gap. Kalau mau nutup gap berarti untuk saham BRPT ke 1300 ya, mungkin bisa dipertimbangkan kalau mau entry setelah berada di area 1300-an. Kalau di tengah-tengah seperti ini, kalau langsung HK sebenarnya agak nanggung ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk level harga saat ini resisten terdekatnya ada di 1520. Jadi untuk besok lihat aja gimana di awal market. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan koreksi dulu ya. Kayaknya, cuman ya ini sih. Perhatikan aja beberapa level ini. Yang pertama, support terdekatnya ada di 1400 ya. Jebol di bawah 1400 ya, bisa pantau di dekat-dekat 1300. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Lihat transaksi hari ini lebih banyak yang keluar sih. Jadi untuk besok jangan buru-buru entry di awal market. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO ya. PGEO hari ini juga turun cukup dalam 8% lebih ke level 1200. Tapi untuk saham PGEO itu tadi sempat nyentuh resistennya ya. Jadi sempat nyentuh 1340 tapi gagal breakout, turun lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit di area resisten tadi ya selamat ya. Jadi untuk besok semoga aja koreksi lagi kalau buat teman-teman yang udah taking profit. Tapi kalau mau hold di saham PGO misal masih floating loss, sebenarnya secara fundamental menarik ya. Tinggal ya apa ya, tinggal ini aja sih. Tinggal untuk besok perhatikan aja level 1160 semoga nggak jebol di bawah itu, soalnya kalau sampai turun lagi di bawah itu maka support selanjutnya, support yang cukup kuatnya ada di harga 1000 rupiah ya untuk saham PGO. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini,
PGEO untuk hari ini tanggal 18 Desember ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya net sell, tapi net sell 46,2 M ya. PGEO hari ini tanggal 18 Desember secara keseluruhan lebih banyak yang, kalau kita lihat sekilas lebih banyak yang keluar ya. Yang keluar itu KZBK dan mereka broker-broker asing. Untuk asingnya yang keluar paling banyak CC ya. CC versi asing net sell 15,7 M, kemudian BK versi asing net sell 12,6 M, BB versi asing net sell 12 M lebih, KZ versi asing net sell 6,3 M. Kemudian yang masuk untuk asingnya paling banyak OD itu pun cuma 1,3 M. Jadi untuk hari ini asingnya distribusi di saham PGO dan yang nampung lokal YU, NI, GR, BB versi lokal. Untuk besok untuk saham PGO sih ya ini sih perhatikan saja level ini 1160 ini support tertekannya, semoga nggak jebol di bawah itu. Tapi kalau di arah sini nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau masih turun terus akan nguji support kuatnya di 1000-an. Oke, itu untuk saham PGEO. Tapi kalau di area support 1150, 1160 ada tanda-tanda mau pullback, ya bisa dipertimbangkan sih sebenarnya kalau mau entry ya. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN ya. AMMN untuk hari ini saham AMMN hijau sih, naik 1% lebih. Tadi sempat turun nyentuh support kuatnya di 6.000. Harga terendah hari ini 5.900 ya. Belum mendekati area support sih. Ya, tapi udah di area support juga ya. Jadi buat teman-teman yang tadi udah ambil di deket-deket ya pas di support ya lumayan nih floating profit ya. Soalnya untuk saham AMMN itu hari ini sempat turun dulu, uji area support, kemudian naik. Dan kalau kita lihat ekornya ini lumayan tinggi ya, jadi perlawanan naiknya itu lebih cenderung kuat ya, bayarnya lumayan kuat. Kalau kita lihat sekilas saja untuk candlenya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, untuk saham AMMN. AMMN hari ini tanggal 18 Desember. Yang masuk sama yang keluar sih kalau kita lihat sekilas nggak beda jauh ya. Cuman yang keluar ini didominasi yang keluar aja sih. Untuk transaksi hari ini secara keseluruhan itu didominasi oleh asing untuk saham AMMN. Ini untuk asingnya yang masuk ada CC, RX, AG, TP, YU versi asing net buy. Kemudian yang keluar ada AK ya, net buy lumayan banyak 31,4 M. Kemudian ZP, BK versi asing ini juga keluar ya. Jadi untuk hari ini transaksi AMMN didominasi oleh asing. Sebagian masuk, sebagian keluar. Untuk lokalnya sendiri juga sama sini, yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Yang jadi market utamanya hari ini di saham AMMN ada CC dan CC-nya net buy. Untuk nilai transaksi CC hari ini 110,6 M. AVG buy-nya ada di 6.297. 6.297. Costnya hari ini di 6.400 ya, berarti floating profit untuk CC-nya. Jadi untuk besok kalau mau entry agak ya telat ya, agak telat sih, soalnya bagusnya kalau mau entry ya dekat-dekat area support ya. Dan kalau naik target price-nya mungkin di sini sih untuk area support terdekatnya ya ada di 6.600, bisa breakout di atas itu uji 6.800, breakout di atas itu lagi ya cukup tinggi untuk resistannya. Jadi perhatikan aja dua area ini dulu. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN. Jadi kalau mau entry, disclaimer sih, semoga saja masih ada kemungkinan naik untuk besok di awal market. Tapi kalau langsung merah, tunggu aja di area supportnya 6
5.800 5.880 ya. Oke, itu untuk saham AMMN. Untuk selanjutnya uh, kita akan cek saham brand ya, brand. Brand untuk hari ini ditutup merah ya, turun 3% walaupun sempat hijau tadi, sempat ke 7.650 tapi habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham brand tanggal nggak keluar di sini. Kita cek di sini lebih detail lagi untuk saham brand. Untuk brand hari ini tanggal 18 Desember. Tanggal 18 Desember untuk saham brand yang masuk sama yang keluar sih kalau kita lihat nggak beda jauh ya, cuman ada AK ini yang keluar 15,1 M. Untuk AK-nya yang keluar versi asing ya, dan yang masuk untuk aslinya CCZP. Jadi kalau kita lihat sekilas untuk aslinya hari ini net sell sebanyak 5,6 M. Kalau kita cek di sini untuk lokalnya lebih banyak yang masuk ya, MG versi lokal net B 12,7 MG masuk loh ini. Dan posisinya hari ini untuk MG di saham brand hari ini aja AVGP-nya ada di 7.398 7.398 berarti floating loss ya, karena close-nya di 7.150. Mungkin untuk besok kalau masih turun perhatikan saya level ini sih, kalau di dekat-dekat 7.000, nggak mesti di 7.000 ya, dekat-dekat area situ itu ya masuk area support ya, ada tanda-tanda mau pullback bisa dipertimbangkan entry sih, siapa tahu MG mau naikin saham brand kan lumayan buat scalpingan, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham brand. Kalau lihat candlenya hari ini aja sih, ada kemungkinan mungkin akan nguji supportnya dulu ini di dekat-dekat level 7.000 nanti kalau nggak jebol ya mudah-mudahan bisa mantul naik. Mungkin seperti itu sih untuk saham brand, perhatikan aja level ini 7.000 untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan hari ini naik tapi nggak tinggi-tinggi banget ya, nggak 4%, lumayan sih. Dan wah, ini untuk target kenaikan cuan ke level berapa ini ya, mau ukur pakai Fibonacci juga udah terlalu tinggi. Coba kita ukur dari sini, tadi juga dari sini sih udah berhasil breakout ya. Ini strong sekali untuk tren bullishnya untuk saham cuan. Jadi kalau mau entry mungkin selama masih liquid buat scalpingan ya, tapi kalau untuk invest ya disclaimer sih, tapi sebenarnya terlalu beresiko. Kalau kita cek untuk fundamentalnya juga di harga saat ini itu hitungannya kurang baik-baik aja ya kalau lihat harganya. Kalau kita lihat di sini malahan di kuartal 3 ini turun loh untuk pendapatan cuan secara kuartalan, dan estimasi tahun 2023 ini cuma 21 aja untuk EPS-nya. Jadi secara tahunan turun sebenarnya ya untuk profit saham cuan ya, perusahaan cuan ini. Kalau kita lihat sekilas ROE-nya 14%, net profit margin-nya 15%, dihargai dengan PBV 92 yang enggak aman sih kalau untuk invest. Untuk trading mungkin ya selama masih liquid dan pasang antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Kalau
harganya udah terlalu tinggi di sini ya, itu buat nentuin support resistennya mungkin bisa lihat candlenya aja ya. Misal besok untuk saham cuan bisa breakout di atas harga tertinggi hari ini, karena harga tertinggi hari ini ada di 13.750, bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau turun di bawah harga terendahnya hari ini, di bawah 1.200, 12.750, ya siap-siap buat antisipasi aja, mungkin seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, ini udah di atas, mungkin buat teman-teman yang masih berani masuk, amannya buat scalping aja. Oke, itu untuk saham cuan ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto ya, saham Arto yang hari ini turun cukup dalam ya. Kita akan cek saham perbankan digital. Hari ini turun 8,10% ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 3.090. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, untuk hari ini kok cuan lagi Arto ya. Untuk saham Arto, aslinya keluar 12,4 M. Jadi aslinya keluar itu harga saham Arto turun. Kalau kita ikuti beberapa waktu terakhir, emang biasanya seperti itu ya. Nah, harga saham Arto naik itu kalau aslinya masuk. Kalau aslinya keluar, cenderung turun. Saya juga seingat saya juga seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini tanggal 18 Desember, secara keseluruhan sih ya nggak distribusinya itu nggak gede-gede banget sih. Yang jadi market utamanya CC netzel 4,8 M, dan yang nampung paling banyak NI. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja ya, dari tanggal 1 Desember, NI sih yang pegang barang paling banyak ya dalam beberapa hari terakhir ini. Dari tanggal 1 Desember sampai hari ini NI yang pegang barang paling banyak, dan YU yang distribusi. Untuk hari ini NI-nya masih masuk dan YU-nya masih keluar ya. Jadi mungkin untuk besok buat patokan aja, kalau masih turun perhatikan aja level ini 2.760 ya, itu area support terdekatnya. Semoga nggak jebol. Kalau sekiranya di area sini ada tanda-tanda mau menaik ya, bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Dan untuk saham Arto ini cukup tinggi ya tingkat volatilitasnya. Jadi kalau untuk scalpingan lumayan ya, lihat bid overnya gimana. Kalau ada kesempatan buat entry ya monggo ya. Untuk resisten terdekatnya sih di sini ada di 3090, itu udah jadi resisten terdekat untuk saham Arto. Lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok ya, ya kalau IHSG masih merah, mending jangan buru-buru entry aja ya, takutnya ikut-ikutan merah untuk saham Arto, mungkin seperti itu sih. Dan ya nggak ada salahnya sebelum market buka lihat untuk indeks US-nya gimana ya. Mungkin seperti itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYB yang hari ini juga kemungkinan turun ya. Saya juga nggak ngikutin tadi, dan ya akan turun 6% lebih. Saham bank digital turun, bukan kemungkinan, emang udah turun sih. Jadi saham BBYB hari ini turun 6,30% ke level ini ya, 448. Jadi kemarin itu gagal breakout hari Jumat, hari ini turun. Kalau secara teknikal support tertekannya ada di 430 ya, mungkin perhatikan aja area sini untuk besok. Jebol di bawah itu berarti tunggu di area 388 ya. Jebol di bawah supaya ini jangan buru-buru entry, tunggu di area sini. Tapi kembali lagi disclaimer. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham
BBYP tanggal 18 Desember secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar ya. Yang keluar ada BK, YP, YU untuk BK-nya versi asing dan yang masuk LG versi lokal. Aslinya distribusi hari ini di saham BBYP net sell sebanyak 3,2 M ya. Jadi untuk besok perhatikan aja area sini ya. Kayaknya kemungkinan bisa jadi merah dulu ngeji support. Jebol di bawah itu tunggu di area support selanjutnya. Tapi kalau setelah nyentuh area support apalagi turun nanti naik lagi disertai volume yang gede. Nah itu kalau mau scalpingan ya atau mau entry di saham BBYP ya bisa dipertimbangkan. Oke, itu untuk saham BBYP. Soalnya ini secara tren juga udah ada tanda-tanda mau bullish sih, walaupun apa ya, secara fundamental kurang bagus ya untuk saham BBYP. Ini naik, kemudian sideways ya, konsolidasi naik, breakout ini kalau bisa bertahan di atas 430 aja, ya bisa jadi trennya seperti waktu itu ya, tanggal 27 sampai tanggal 11 12 Desember ketika konsolidasi. Setelah konsolidasi bisa breakout yang ngejar ini 560-an. Mungkin seperti itu skenario-nya untuk saham BBYP ya. Tapi kalau untuk invest mungkin bisa dipertimbangkan lagi, tapi kalau untuk swing, kalau swing untuk trading ya kalau mau coba-coba monggo ya, lumayan tinggi juga volatilitasnya. Oke, itu saham BBYP dan mungkin aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.